Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pembelajar marketing. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kelima. Dan pada pertemuan yang keempat saya pernah janji kepada teman-teman pembelajar kita akan datangkan dosen praktisi yang mestinya punya kompetensi yang luar biasa yang ada hubungannya dengan apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang kelima. Dan hari ini saya akan penuhi janji itu. Kita sudah datangkan pakar selling pakar selling dan sekaligus ini juga merupakan produk dari ST Surakarta karena yang hadir di podcast kita pada pertemuan kelima ini adalah alumni dari ST Surakarta. Selamat pagi Bu Novita. Selamat pagi Pak Budi, terima kasih untuk waktunya. Oke, selamat datang kembali di ST Surakarta. Kalau kemarin Bu Novita di ST Surakarta itu mencari ilmu, sekarang tiba saatnya untuk berbagi ilmu. Dan hari ini kita akan sharing di mata kuliah perilaku konsumen Bu Novita. Baik. Ya, dan kita akan bicara temanya adalah pengambilan keputusan. Ya. Ya, tapi sebelum kita nanti diskusi dan membicarakan tentang apa itu keputusan pembelian konsumen, karena Bu Novita sebagai dosen praktisi dan tamu, kesempatan pertama saya berikan kepada Bu Novita dulu untuk memperkenalkan diri dulu, siapa Bu Novita yang sesungguhnya, sehingga nanti teman-teman setelah ini mungkin bisa interaksi kembali dengan Bu Novita. Monggo Bu Novita. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, malam. Selamat buat pagi. rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Jadi perkenalkan, nama saya Novita Ika Hayuning Tias, cukup dipanggil Novita. Jadi aslinya Sukoharjo, terus kemudian usia 34 tahun, sudah menikah, kemudian anaknya 2. Untuk saat ini dipercaya untuk bekerja di PT Kondang Motor Sukoharjo. Demikian, cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Novita. Nah, karena Bu Novita sekarang posisinya adalah sebagai kepala cabang Kondang Motor ya, Yamaha Kondang Motor. Betul, Kondang Yamaha Motor. Kondang Motor Sukoharjo, berarti mestinya kita akan bicara dan diskusikan tentang produk-produk otomotif. Iya. Ya, terutama kita akan bicara tentang Yamaha. Iya. Karena Bu Novita di Kondang Motor Yamaha. Bu Novita, yang pertama yang perlu kita share ke teman-teman mahasiswa, bicara tentang marketing berarti kita bicara tentang segmentasi, Bu. Iya. Nah, kira-kira segmentasi dari produk motor Yamaha itu siapa? Sekaligus nanti Bu Novita juga bisa jelaskan tentang item-item produk di Yamaha. Monggo silakan Bu Novita. Oke, saya ambil alih ya Pak Budi ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswi, jadi kami untuk Yamaha, jadi Yamaha sendiri ini ada beberapa produk yang masing-masing mempunyai segmentasi sendiri-sendiri Bapak. Jadi untuk di Yamaha sendiri kita ada 3, yaitu untuk kategori Matic, kemudian yang berikutnya adalah kategori untuk bebek atau standar, kemudian yang ketiga adalah sport, kan gitu. Jadi untuk yang kita bahas di pertemuan ini, yang pasti kita yang banyak peminat ya Pak ya. Jadi untuk saat ini adalah segmentasi dari Yamaha adalah golongan-golongan untuk milenial, yang mana kita akan membicarakan tentang produk barunya Yamaha, yaitu Gear 125. Gear 125. Betul. Gear 125 itu masuk ke kategori yang mana Bu? Ada 3 kategori dari Yamaha tadi. Oke, ikutnya untuk Matic Pak. Oh, Matic ya. Jadi yang pertama kita bahas untuk yang di Matic sendiri, karena untuk customer saat ini itu kan peminat banyak ke Matic kan gitu. Jadi kita akan bahas tentang Gear 125. Kemudian yang kedua adalah untuk NMAX series gitu. Jadi 2 poin Pak nanti yang kita bahas. Oke, bisa dilanjut Bu. Yang Gear kira-kira apa? Segmentasinya siapa? Segmentasinya adalah yang pasti untuk usia anak muda kan begitu. Jadi anak muda yang sekitar 15 sampai dengan 25 tahun Pak gitu. Jadi untuk bodinya adalah ramping kan gitu. Terus kemudian harga juga terjangkau. Terus untuk kemudian adalah motor ini mudah untuk dikendarai kan begitu. Kemudian untuk teknologinya juga sudah update. Terus yang pasti juga hemat. Karena untuk Yamaha saat ini sudah menggunakan teknologi Blue Core, efisien, bertenaga, sama handal. Itu untuk yang gearnya sendiri Pak, begitu. Kemudian untuk yang berikutnya kita ngomong untuk yang NMAX ya Pak ya. NMAX ini pasti banyak dari rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswi sudah mengetahui ya Pak ya, teknologi dari NMAX yang mana motor yang mengutamakan untuk kenyamanan seperti itu. Tetapi untuk cc-nya sendiri lebih besar, yaitu 155 cc, begitu Pak. Oke, berarti kalau ada 2
generasi motor sama-sama Matic-nya tadi, Iya. apa yang membedakan antara Gear sama NMAX yang pertama? Kemudian bagaimana cara memisahkan segmentasinya? Oke, Ya. baik. Jadi untuk yang Gear sendiri ya Pak ya. Untuk yang Gear kan yang pasti untuk kita generasi yang 125 kan gitu. Ya. Tetapi untuk yang satu NMAX ini generasi untuk yang golongan untuk CC 155. Ini Ya. sudah berbeda dulu Pak gitu. Jadi kalau untuk Yamaha ini kan yang pasti kita segmentasinya itu kategori adalah 1 di usia. Ya. Kemudian adalah yang kedua kita juga dari pendapatan atau dari pekerjaan kan begitu. Kemudian yang berikutnya adalah hobi kan begitu. Jadi kalau untuk yang Gear kita ngomongnya ya kita sampaikannya adalah memang untuk yang usia-usia yang tadi saya sampaikan kan begitu. Kemudian secara pekerjaan dia masih untuk siswa atau siswi Ya. begitu. Oke. Tetapi kalau untuk yang NMAX sudah pasti untuk golongan yang lebih mapan Pak begitu. Jadi untuk yang usia kuliah boleh, tetapi yang mereka sudah mempunyai penghasilan kan gitu. Kemudian usia pekerja kan gitu. Untuk kemudian adalah untuk yang secara latar belakang tadi pekerjaan sudah disampaikan, kemudian secara hobi Pak. Kalau untuk yang Gear kita gunakan memang untuk mobilitas sehari-hari. Tetapi kalau untuk NMAX ada tambahannya, sering kita lakukan untuk touring. Nah, jadi yang hobi jalan-jalan, kemudian hobi untuk yang jarak jauh kan begitu Pak Budi. Oke, jadi terima kasih penjelasan Bu Novita. Saya sampaikan ke teman-teman pembelajar. Ternyata memang apa yang selama ini kita sampaikan di teori itu kan tidak beda jauh. Karena gini, ketika di teori pernah kita sampaikan bahwa segmentasi itu kan dasarnya ada macam-macam nih. Iya. Salah satunya adalah penentuan segmentasi dasarnya adalah demografis. Iya. Dan diantaranya adalah usia. Ya, dan tadi sampaikan Bu Novita ternyata emang usia pun ternyata menjadi hal yang apa ya, yang utama. Betul. Ketika Penting, menentukan segmentasinya. Nah, meskipun nanti di tingkat usia tertentu itu belum punya keputusan untuk melakukan pembelian. Iya. Contoh tadi ketika bicara tentang produk Gear ya. Iya. Gear 125 kan segmennya untuk anak-anak yang usianya antara 15 sampai dengan 25 tahun. Iya. Kita ambil contoh misalkan ada anak-anak yang usianya itu 18 tahun. Ini menjadi segmen utamanya Gear, sementara anak usia 20 tahun ini kan belum punya keputusan pembelian secara mutlak. Iya. Berarti kan masih harus tergantung Dengan orang tua. orang-orang lain kan, Iya, atau betul. orang-orang di sekitarnya. Iya. Nah, bisa orang tuanya, mungkin bisa teman, atau mungkin bisa pacar, atau mungkin yang lainnya. Iya Pak. Nah, bagaimana strategi dari Bu Novita ini untuk meyakinkan segmen, ya, meyakinkan segmen yang belum punya belum punya penghasilan, tapi dia bisa mempengaruhi orang tuanya untuk membelikan sepeda motor dengan merek tertentu. Monggo Bu Oke. Novita. Baik Pak Budi. Jadi pada prinsipnya untuk metode promosi berarti Ya, ya Pak ya, kita akan ngomongnya ini ke metode promosi. Ya. Untuk diri sendiri bahwasanya yang beli saat ini belum bisa memutuskan untuk pembelian karena Ya. usianya atau mungkin belum punya pendapatan, secara otomatis adalah orang-orang sekitar Ya. yang orang tua ya Pak ya, pastinya keluarga kan gitu. Yang kita lakukan pada prinsip untuk promosi saat ini adalah secara online. Jadi iklan-iklan kita sudah lakukan, sudah kita jalankan. Terus untuk yang kemudian adalah kita branding juga Pak di beberapa titik, Ya. sehingga orang-orang sekitar tadi itu mengetahui bahwasanya keunggulan-keunggulan dari Gear, kemudian secara teknologinya bagaimana Oke, dan lain sebagainya, itu orang tuanya pun mengerti gitu. Jadi secara otomatis si anak ini didukung oleh Ya. orang tua untuk memilih Gear tersebut, begitu Pak. Di antara orang-orang yang ada di sekitar segmen itu, siapa yang paling kuat untuk dipengaruhi, Bu? Apakah orang tuanya atau mungkin yang lainnya? Sehingga nanti ada keputusan pembelian. Ke orang tua Pak pasti. Orang tua ya. Iya. Oke teman-teman, ini yang sudah disampaikan oleh Bu Novita. Kalau teman-teman masih penasaran terkait tentang strategi selling, kemudian bagaimana untuk mengetahui perilaku keputusan pembelian konsumen, kita akan lanjut ke segmen yang kedua. Jangan lewatkan, kita akan ketemu lagi masih di obrolan yang sama, masih di pembahasan tentang keputusan pembelian bersama Bu Novita. Kita ketemu di segmen yang kedua. Baik, terima kasih. Ya.